silakan. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Simon Mubin, sebelah saya Syahrul Amalia, sebelah lagi Aida Tuzaro. Baik, mari kita mulai penjelasan materi. Terima kasih moderator. Asesmen berbentuk tes. Asesmen dalam evaluasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berupa tes dan non tes. Berdasarkan kriteria, cara mengerjakan dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 1. Tes tulis. Tes tertulis adalah tes bahasa yang menjadi jawaban peserta tes dalam bentuk tertulis. 2. Tes lisan. Tes lisan adalah tes bahasa yang menjadi jawaban peserta tes dalam bentuk lisan. 3. Tes perbuatan. Tes perbuatan adalah tes bahasa yang menjadi jawaban peserta tes dalam bentuk penampilan atau perbuatan atau kinerja. Ada beberapa jenis tes perbuatan antara lain tes paper and pencil, tes yang mengukur kemampuan siswa dalam menampilkan karya. 2. Tes identifikasi, tes yang mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi suatu hal. 3. Tes simulasi, tes yang mengukur penguasaan keterampilan siswa dengan bantuan peralatan tiruan atau seolah-olah menggunakan alat. Tes etika kerja, tes yang mengukur penguasaan atau keterampilan siswa dengan menggunakan alat yang sesungguhnya. Berikutnya tentang berdasarkan fungsi dibedakan menjadi 5. Di antaranya yang pertama tes seleksi. Tes seleksi ini sering diistilahkan ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Yang kedua, tes awal. Tes awal sering dikenal dengan istilah pretest. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pembelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. Jadi, tes awal adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pembelajaran diberikan kepada peserta didik, karena maka bukti-bukti soal dibuat yang mudah-mudah. Terus yang ketiga, tes akhir. Tes akhir sering dikenal dengan istilah post test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolongan penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. Yang keempat, tes diagnostik. Tes diagnostik ini adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu pembelajaran tertentu. Yang kelima, tes formatif. Tes formatif ini adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik mempelajari atau telah terbentuk setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian berdasarkan cara menjawab tes dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tes objektif. Tes bahasa objektif yaitu tes bahasa yang cara menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tes semata-mata dinyatakan dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang telah
2. Asesmen portofolio. Dalam hal penilaian, portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan hasil karya seseorang, baik dalam bentuk tertulis, karya seni, maupun berbagai penampilan yang tersimpan dalam bentuk kaset, video, atau audio. Yang ketiga, asesmen proyek. Asesmen proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap sesuatu tugas harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Asesmen proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan. Tugas tersebut berupa suatu investigasi, sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Asesmen proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu. Yang keempat, asesmen produk. Asesmen produk atau hasil kerja siswa. Penilaian terhadap penguasaan siswa akan sesuai keterampilan dalam membuat suatu hasil kerja dan kualitas hasil kerja siswa. Asesmen produk meliputi penilaian peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil dan karya seni. Yang kelima, yakni asesmen diri. Asesmen diri ini merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian yang dipelajarinya. Asesmen diri memberi peluang kepada siswa untuk mengatur belajarnya dan menghargai kemajuan yang dibuatnya secara mandiri. Yang keenam, asesmen teman sejawat. Asesmen teman sejawat ini merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Yang ketujuh, asesmen sikap. Asesmen sikap ini merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah sikap terhadap materi pelajaran, sikap terhadap guru atau pengajar, sikap terhadap proses pembelajaran, dan sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Dari penjelasan materi ini ada berkaitan tentang studi kasus. Kami kelompok 1 menggunakan studi kasus SMA 1 Tayyib di Jalan Cemara, Bedul, Kawasura. Studi kasus di dalamnya banyak bagiannya. Yang pertama ada prota, ada promes, ada RPP, ada silabus. Yang pertama tentang prota. Prota di SMA 1 Tayyib ini ada kompetensi dasar, misal seperti teks laporan hasil observasi. 3.1-nya mengidentifikasi, menginterpretasi, menganalisis, menginstruksi. Setelah dijelaskan semuanya oleh guru, maka guru mengetes siswa dengan ulangan harian dan revisi dan pertanyaan. Dari setiap kompetensi dasar mempunyai waktu yaitu 16 pertemuan, 16 jam. Kompetensi dasarnya ada teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks anekdot, cerita rakyat, buku non-fiksi, teks negosiasi, debat, dan teks biografi. Setelah guru memaparkan materinya, maka setiap kompetensi dasar ada tes atau ulangan harian. Terus ada dilanjut dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran di sekolah SMA Sabilul Qayyim. Terdapat kompetensi dasar dan indikator. Dan tujuan pembelajarannya dengan menerapkan
menerapkan model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis project. Siswa dapat bekerja mandiri, jujur dalam menentukan struktur isi teks eksposisi dan menentukan ciri kebahasaan teks eksposisi. Ada juga materi pembelajarannya seperti 1. Faktual, contohnya teks eksposisi berjudul manfaat bursa efek. 2. Konseptual, pemahaman struktur teks eksposisi, pemahaman ciri-ciri teks eksposisi, pemahaman ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi, pemahaman dalam menganalisis kesalahan kebahasaan teks eksposisi. 3. Prosedural, langkah-langkah menyusun teks eksposisi, menentukan topik, menentukan struktur teks eksposisi, menulis teks eksposisi, menganalisis teks eksposisi, menyunting teks eksposisi. 4. Metakognitif, menyimpulkan keterkaitan relevansi atas kemanfaatan pemahaman teks eksposisi terhadap kehidupan. Dan terdapat pendekatan metode model. Pendekatan yang digunakan pada di SMA Sabilul Qoyim yaitu pendekatan scientific learning. Metode menggunakan diskusi. Model inquiry learning, project based learning. Dan media atau alat yang digunakan yaitu laptop, LCD projector. Ada juga sumber belajar, salah satunya buku siswa bahasa Indonesia kelas 10 revisi tahun 2016. Ada kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, kegiatan pendahuluan biasanya dibuka dengan berdoa, diberi waktu 10 menit. Kegiatan inti, peserta didik membaca contoh teks eksposisi atau peserta didik menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan ciri, struktur, kaidah yang berkenaan dengan teks eksposisi dan kebahasaannya, diberi waktu 70 menit. Kegiatan penutupannya 10 menit. Pertemuan kedua sama seperti pertemuan yang pertama. Adapun teknik penilaiannya yaitu tes tertulis dan tes praktek. Instrumen penilaian: 1. Soal uraian, 2. Soal praktek. Selanjutnya, Kemudian silabus yang diterapkan di SMA Sabilul Qoyim yaitu ada kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, dan juga penilaian. Misal seperti kompetensi dasar 3.1 tentang memahami struktur dan kaidah teks anekdot baik melalui lisan maupun tulisan. Materi pokoknya yaitu pengenalan struktur isi teks anekdot, pengenalan ciri bahasa teks anekdot, pemahaman isi teks anekdot. Dalam pembelajaran, guru menerapkan sistem yaitu mengamati, seperti membaca contoh teks anekdot, mencermati uraian yang berkaitan dengan struktur isi teks anekdot, membaca contoh teks anekdot yang lain, kemudian menerapkan juga sistem menanya, yaitu mempertanyakan struktur isi teks anekdot, membuat pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks anekdot. Dalam penilaiannya, guru memberikan tugas kepada para siswa, diminta untuk berdiskusi, memahami struktur dan kaidah teks anekdot secara individual. Peserta diminta menginterpretasi makna teks anekdot baik secara lisan maupun lisan, dan juga menerapkan observasi, mengamati kegiatan peserta didik dalam proses mengumpulkan data analisis dan pembuatan laporan.
Kemudian dilanjutkan dengan promes. Baik. Tentang promes di SMA Sabelitoip ini terdapat kompetisi dasar. Promes ini singkatannya adalah program semester dari per bulannya. Misal satu bulan kan ada empat minggu. Satu minggu pertama kompetensi dasar apa yang diterapkan oleh gurunya di sini dilakukan. Misal di sini mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Ini tersampaikan pada bulan Juli minggu ketiga. Minggu keempatnya mengidentifikasikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Begitu juga seterusnya sesuai kompetensi dasar pada program semester ini. Terus di akhir ada keterangan. Keterangan ini maksudnya apakah semua materi atau apakah semua kompetensi dasar sudah dipelajari atau sudah diterapkan oleh masing-masing guru. Dari keseluruhan menyangkut tentang promes, prota, silabus sama ADP ini dikaitkan dengan materi termasuk tes, juga termasuk tes tertulis, ada yang termasuk tes tulis. Tes tertulis ini adalah tes bahasa yang menghendaki jawaban peserta tes dalam bentuk tulisan, dan juga ada yang termasuk tes perbuatan. Tes perbuatan ini adalah tes bahasa yang menghendaki jawaban peserta tes dalam bentuk penampilan atau perbuatan. Istilahnya keterampilan siswa itu seperti apa. Terus termasuk tes diagnostik. Tes diagnostik ini maksudnya adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu pelajaran tertentu. Juga termasuk tes formatif, tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mempelajari materi tersebut. Juga termasuk tes objektif. Tes bahasa objektif ini adalah tes bahasa yang cara menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tes semata-mata dinyatakan dengan memilih salah satu alternatif jawaban. Dan juga termasuk tes non objektif. Tes bahasa non objektif adalah tes bahasa yang cara menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tes dengan menyebutkan atau menjelaskan berupa uraian tentang hal-hal yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Itu yang diterapkan oleh SMA Sabelitoip terkait dengan materi tes dan non tes. Baik, mungkin itu saja